Salam sehat, perkenalkan saya Maya Aprianti SM, NPM 195000230, Prodi Ekonomi Manajemen. Saya akan menganalisis strategi bisnis Bank DBS di tengah sentimen wabah corona dan dengan penundaan pembayaran bank sebagai pembandingnya. Kalau kita bicara kembali perbankan secara umum, memang harapannya kita tetap adalah membantu untuk intermediasi dengan memberikan kredit, ya kita juga menampung deposito. Bagi kita di BS sendiri, kita juga berusaha tetap menjalankan yang sama. Karena kita juga punya banyak nasabah yang loyal, masa gara-gara ini, wah Pak, saya nggak bisa ngasih kredit ke Bapak, kan juga nggak bisa gitu. Okay? Bisnis ini adalah going concern, kita lihat ke depannya juga bahwa situasi kita expect akan membaik. Ya, situasi ini sifatnya temporer. Oleh karena itu, strategi kita tetap adalah bagaimana kita melihat penyaluran kredit yang baik. Ya, kita juga menjaga aspek manajemen risiko yang baik, ya, prudential banking. Mungkin kita bisa lebih mendorong kredit ke sektor-sektor yang tidak terlalu dipengaruhi, tapi untuk sektor-sektor yang memang dipengaruhi langsung oleh coronavirus ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, disinilah kita semakin banyak bekerja sama dengan nasabah kita untuk memahami situasi Anda seperti apa. Apakah saya perlu bantuan lebih atau saya bisa ngasih relaksasi. Nah, ini semua kan sudah dibahas juga dengan pihak OJK. Makanya dengan ada stimulus untuk meringankan masalah kolektibilitas. Ini kan sangat membantu. Ya, kenapa? Ini bukan karena nasabahnya tiba-tiba merasa, oh saya nggak mau bayar utang saya. Pak, saya lagi ada masalah dengan cash flow karena impornya nggak jalan, ekspornya nggak jalan, ada disruption di global supply chain-nya. Nah, tapi itu kan dengan juga ada tren penurunan suku bunga, akan berdampak pada pendapatan bunga bank. Ya. Sehingga kita juga melihat bagaimana strategi upaya kita untuk tetap meningkatkan fee-based income kita yang lain. Karena kita bicara segmennya ada korporasi, ada UMKM, kita juga nasabah retail. Nah, nasabah retail kan juga banyak kita bantu dari segi pembiayaan, kartu kredit, produk investasi. Jadi kebutuhan masyarakat akan produk perbankan masih banyak. Jadi jangan sampai kita melihat, wah gara-gara Wuhan ini seluruh perbankan akan hancur, tidak. Ya. Ada beberapa sektor-sektor yang memang akan kena dampak langsung, tapi secara umumnya orang masih cari makan, orang masih belanja, disitulah peran perbankan untuk di payments, funding, simpanan, produk investasi tetap akan jalan dengan baik. Sejauh ini komposisi masih akan merata begitu ya, antara yang retail, yang UMKM begitu, ataukah seperti apa Pak? Karena kan coronavirus ini agak cukup bisa membuat banyak hal gitu, apalagi kan kita banyak melakukan impor juga dari China begitu, dan substitusinya juga belum ketemu begitu dari negara mana. Seperti apa ini Pak? Kalau kita bicara komposisi, ini sesuatu yang saya rasa cukup dinamis ya. Dalam arti kita bicara sekarang mengenai ekonomi. Dengan adanya bantuan likuiditas yang masuk, berarti kan bank sebenarnya itu punya dana untuk bisa melakukan pembiayaan. Tapi ini kan juga perlu ada kebutuhan juga ya. Kalau misalnya kita punya uang, saya mau lending, tapi nasabah tidak ada yang perlu, ya ini kan juga nggak jalan juga kan. Jadi kalau kita bicara mengenai komposisi, saya rasa itu sangat tergantung dari siapa yang memang memiliki kebutuhan. Mungkin saya lihat ke depannya ini memang kebutuhan yang mungkin masih akan meningkat adalah di sektor konsumen. Ya, karena mereka juga masih belanja, dan kalau kita lihat beberapa statistik, ini karena mungkin kekhawatiran takut keluar, belanja online jadi bertambah, ya kan. Jadi akhirnya kan juga kayak kartu kredit, pakai kartu debit, masih banyak transaksi-transaksi yang berjalan. Untuk nasabah korporasi memang sudah ada beberapa yang punya plan, punya rencana, tetap mereka jalankan, kita dukung. Tapi ada beberapa juga yang rencana-rencana mereka tuh harus dikaji ulang. Nah, disinilah kembali lagi peran kita sebagai bank, sebagai trusted advisor bagi nasabah kita. Yuk kita sama-sama mencari jalan supaya bisnis bisa jalan terus. Jadi memang saya rasa itulah peran terbesar kita sebagai sebuah bank. Bisnis Bank DBS Indonesia di tengah gejolak sentimen global virus corona masih difokuskan pada penyaluran kredit pada sektor yang tidak terlalu dipengaruhi langsung oleh virus corona, dengan tetap menjaga aspek manajemen risiko yang baik, dan mulai dari segmen UMKM, koperasi hingga nasabah retail. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu sebagai pilar utama perekonomian Indonesia yang terbukti rentan terhadap krisis ekonomi yang terjadi pandemi COVID-19, dan untuk membantu pemerintahan, UMKM memiliki program bankable, yaitu UMKM yang telah memiliki ekspansur kredit perbankan tepat pada program penetapan dana subsidi bunga dengan pinjaman kredit UMKM-nya. Namun demikian, Bank DBS mengakui bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun telah memberikan tekanan terhadap penyaluran kredit di
di Bank DBS Indonesia, termasuk di kredit koperasi. Namun dengan itu, penurunan pertumbuhan penyaluran kredit koperasi dikisarkan 3-5% pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bank DBS Indonesia tetap optimis hingga akhir tahun 2020 seiring dengan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenalkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan tetap memperhitungkan kemungkinan resesi dan pemulihan perekonomian global. Sementara itu, Bank DBS Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi, yakni dengan mengembangkan partner, ekosistem, dan konektivitas dengan nasabah koperasi. Sedangkan itu, penundaan pembayaran bank sebagai pembanding dalam pemerintahan, yaitu antara bank negara dan bank swasta. Arti bank negara, bank memiliki pemerintahan merupakan bank umum yang keseluruhan atau sebagai besar modalnya berasal dari pemerintahan. Dan arti bank swasta yaitu bank umum yang memiliki modal dikuasai oleh swasta atau pengusaha nasional atau badan-badan hukum pemimpin bersatu sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, penundaan pembayaran bank sebagai pembandingnya, yaitu dalam pemerintahan, dan dengan bank negara dan bank swasta, memberikan pinjaman kredit kepada nasabah bank atau debitur yang terdampak wabah corona ini dengan memberikan keringanan atau penundaan pembayaran pinjaman dengan ketentuan dari masing-masing bank. Antara nasabah dan bank memberikan keringanan pembayaran kredit dengan usaha pinjam terkait dengan wabah corona ini. Dengan demikian, ini yang bisa saya sampaikan.